Fadli, bagaimana? Alhamdulillah berprogres. Studiomu berprogres tapi jodohmu jalan di tempat. Bapak ada tabungan 300 juta. Harusnya cukup untuk uang panai kalian. Biar itu di tahun 2019. Jadi proyek ini sebenarnya kami sudah develop dari 2019 sama Pak Parwes. Waktu itu ketemu pertama kali di Akatara Film Market 2019. Dan pada saat kita sudah develop, kita sudah mau jalan, pandemi akhirnya, dan kita pending project ini, dan baru tahun lalu kemudian kita mulai kembali mengajak juga Erwin Wu untuk menuliskan skenario-nya, dan prosesnya terus berjalan. Dan ya ini kesempatan besar sih bagi saya yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dokumenter. Tapi selama proses bertahun-tahun itu juga ya itulah saya kemudian menemukan bahwa cerita Indonesia itu bukan hanya kayak sumber daya alamnya saja, tapi kita juga begitu banyak keragaman budaya, keragaman cerita, dan sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Dan inilah yang kita lihat di Jodoh Tiga Bujang, bagaimana warna baru, kita mendengar, mengalami dialek baru, mengalami cerita baru, ruang baru, atmosfer baru, dan melihat Makassar juga bagaimana dinamisnya, ada industri musik di sana, ada industri film, dan sama seperti dengan saudara-saudara kita di kota-kota lain, di tempat-tempat lain gitu lah. Jadi berharap sih film ini menjadi bagian dari keragaman dan kekayaan cerita dan perfilman Indonesia. Ya, sebesar daya lamaran sampai resepsi. Pusing palaku. Ada acara apa ini? Acara lamaran, Dik. Uang panainya 500 juta. Ini adalah penayangan perdana kami dan saya sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya Jodoh Tiga Bujang. Kenapa? Karena menurut saya film ini itu mempunyai banyak sekali rasa yang baru, dinamika, romantika, kearifan lokalnya. Tetapi justru dari apa yang disajikan oleh film ini kita mengerti bahwa sebetulnya dimanapun cerita itu bergulir, persoalannya adalah persoalan kita-kita juga. Apa yang disampaikan di Jodoh Tiga Bujang yang settingnya di Makassar tentunya juga bisa menjadi apa yang kita rasakan di sini. Jadi semoga teman-teman bisa mengabarkan karya ini, karena melalui Jodoh Tiga Bujang kami ingin berbagi cerita tentang perjuangan sebetulnya, bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita mau melakukan sebuah perubahan dari diri kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Malik dalam film ini, bahwa semua manusia itu selalu ingin bertemu orang yang baik, dan kelebihan kita ini atau semua yang ada di sini menurut saya adalah orang-orang yang baik. Insya Allah kalau orang yang baik akan bisa menemukan apa yang diinginkannya. Sampai kapanpun kau tidak boleh lagi sama dia. Ini soal harga diri. Kalau Kak Fadli batal, masa kita berdua juga harus batal? Kak Fadli, Asya mau pamit dulu ke Jakarta. Menghadirkan sutradara baru yang karya perdananya di Star Vision. Dan yang menarik dari Jodoh Tiga Bujang ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang pernah viral dan juga kisah nyata yang pernah diangkat menjadi sebuah karya dokumenter. Awalnya mau dibikin menjadi film dokumenter lagi, ya kan? Tapi saya bilang tidak, ini cerita yang dikandung dari Jodoh Tiga Bujang ini justru mempunyai potensi yang bukan hanya menasional, menurut saya bisa goes internasional, karena kita punya uniqueness, kita punya hal-hal yang khas yang tidak dimiliki oleh mereka di sana. Dan waktu itu saya bilang ke Mas Arfan, bro yang harus jadi sutradaranya, kata saya. Waduh, gimana ini Pak? Saya belum pernah. Masalah waktu, Ji. Tidak ada yang mustahil dalam hidup itu.
pasti ada waktunya, ada saatnya. Kata-kata beliau ini, ya kan, kalau Tuhan sudah menghendaki, yang akan terjadi. Ya, kun payakun. Ya. Jadi ya semoga banyak pelajaran berharga dari karya ini, dan tepuk tangan tentunya buat Mas Arfan. Gimana karya perdananya? Keren ya, Lulus kan? ya. Approve. Ya, saya udah approve. Ya, insya Allah penonton di tanah air pun approve. Amin. Terima kasih Bapak Roes untuk penjelasannya. Kita ke produser eksekutif kita dari Raya Flix, ada Putih. Kang Putih, ini menarik, masalah yang penting banget bagi Raya Flix karena memproduksi film bersama dengan Star Vision. Kita boleh dijelaskan ke teman-teman media yang membuat Raya tertarik untuk terlibat di film ini, dan juga mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman media dengan Raya Flix ini. Silakan Kang Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita merasa saya mungkin sudah bekerja sama cukup lama juga dengan Star Vision. Mungkin di film ini adalah film pertama kita juga yang terlibat secara langsung menjadi partner gitu ya dalam film ini. Saya mungkin sangat senang ya dengan film-film Star Vision yang selalu menghadirkan sesuatu yang punya corak baru, tapi juga secara isu kita sama-sama tahu bahwa ini tuh sangat universal gitu ya. Kita tahu bahwa situasi remaja yang menginjak dewasa adalah situasi ketika dia punya tanggung jawab untuk memilih sesuatu, dia punya tanggung jawab untuk menentukan hidupnya yang baru dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita diingatkan, kita mendengar banyak sekali pesan dari Pak Malik ya. Itu adalah hal-hal yang anak zaman sekarang, anak-anak muda yang sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih, itu sesuatu hal yang paling dibutuhkan gitu. Sehingga saya merasa film ini bukan hanya tentang satu dan lain hal, tapi menurut saya film ini bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Selain mungkin menghibur, selain mungkin kita senang menontonnya, tapi ini juga menjadi sebuah film yang penting untuk sama-sama kita bisa terlibat dalam film ini. Kita besok mau siapkan lamaran. Kak Fadli mau ikut juga. Siapa tuh ketemu calon jodohnya tuh. Tenang Bos Cu, nanti kita bantu carikan. Yang oke nih barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Jujur deg-degan banget karena saya kayaknya sendirian yang belum nonton di sini. Mama juga belum. Oh iya, yang lain sebagian besar udah nonton, jadi penasaran banget. Terima kasih banyak juga buat Pak Baros dan Star Vision, Pak Arfan dan lain-lain karena jujur ini pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang dapat satu project yang dalam waktu super singkat kita langsung matching energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort. Dari segi cerita juga yang dibawa memiliki beban, namun beban yang sangat ringan. Kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya, di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga, jadi seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton filmnya sih. Yes, jadi saya tuh baca gimana proses mendalami karakter ini dan gimana ngambil chemistry sama adik-adik nih. Ada Rebong, ada Newa juga di situ. Pas ngebaca, loh ini Jordi ya. Part mana saya nih? Part yang mana aja nih? Part yang dia anak pertama, punya 2 orang adik, belum memiliki jodoh gitu, terus mengalami banyak rejection di kiri kanannya gitu, proses pencarian dan sayang sama keluarga. Bagaimana caranya Fadli melihat kebudayaan itu adalah sebuah hal yang sangat ia junjung tinggi gitu kan, dengan masalah yang dia hadapi, tapi dia tidak menyerah dan tidak memilih untuk egois sama semuanya gitu. Bagaimana caranya semuanya itu kawin. Jadi pas baca langsung oke, gue relate, gas. Langsung kayak gitu. Jordi Pranata, tepuk tangan dong untuk Jordi. Klasik sekali rasanya nih. Gimana undangannya? Apa sudah bisa disebar? Apa aku sudah bertanya terus? Waktunya semakin sempit. Aku pikir kami ndak pusing kalau kau belum ketemu semua. Terima kasih banyak udah hadir dan nonton film Jodoh 3 Bujang. Yes. Mungkin di sini kita bisa lihat banget ya, seperti yang udah Maizura bilang tadi, bahwa keputusan
seorang manusia mau datang dari background kayak gimana pun itu sangat berpengaruh dengan budaya itu sendiri. Jadi aku rasa banyak banget perempuan-perempuan yang masih seperti Nisa, masih banyak juga perempuan yang seperti Rifa, dan aku rasa film ini mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Terima kasih. Jodohmu, hidung sendiri kau pikir, Fat. Bapak yang mau kita nikah kembar, bukan mau ku. Fat, mulutmu, Fat. Assalamualaikum, Rifa. Fadli? Fadli? Rifa. Jujur aku nervous banget hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga happy tadi sudah nonton film Jodoh 3 Bujang. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Saking groginya dia masih gak rela ya. Iya, gimana kalau sudut pandang kamu Mbak untuk karakter ini dalam melihat sebuah hubungan? Sudut pandang aku? Iya. Aku melihat di karakter Nisa masih banyak sebenarnya perempuan yang juga berada dalam dilema yang terjebak antara keluarga dan juga restu gitu, dan sebenarnya bukan karena gak ada perasaan, tapi memang karena ada tekanan yang besar yang datang dari keluarga dan juga adat, dan itu adalah kenyataan yang gak semua orang bisa lawan gitu. Dan aku pribadi percaya bahwa tradisi itu punya makna yang sakral dan indah banget yang harus kita jaga dan harus kita hargai juga gitu. Tapi kalau misal maknanya sudah bergeser menjadi sebuah sistem yang mengekang dan juga sebagai ego dan gengsi, bisa menimbulkan banyak luka bagi para pihak, bagi banyak pihak gitu. Dan sebagai orang Makassar, aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab, dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Selamat sore semuanya, assalamualaikum, makasih untuk teman-teman sudah mau datang dan menonton, dan mau juga mengabarkan ke orang-orang di luar sana untuk menonton ini juga nanti. Terima kasih banyak, makasih orang baik. Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh 3 Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jordi dan Abang Chris? Berat ya, Ahmad masih paling berat emang. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena dengan semua pengalaman yang Bang Jordi punya, Bang Chris punya, terus yang saya punya juga walaupun sedikit, tapi kami bertiga benar-benar tidak punya apa ya, menurut saya adalah menurut saya berat banget ya. Menurut saya adalah ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama, harus tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Dan ketika di sini itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of belongingnya tinggi atas project ini, dan jadinya kita bagaimana walaupun hal-hal kecil harus terjadi supaya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati gitu loh. Jadi
tidak ada yang punya ego masing-masing gitu. Demi kepentingan film semuanya ya. Raibong, terima kasih Raibong. Eca gimana Eca? Eca kan juga ada daerah Makassar ya nih, seneng dong pasti. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Siang-siang minum matcha. Cakep. Hai, aku Eca. Sayang tolong rambut aku nih. Eca emang tahu yang akan dipotong di TikTok. Oh iya benar. Apa tadi pertanyaan? Karena Makassarnya pasti senang ada di project ini dong. Oh iya, senang banget waktu di approach sama Starvision sama Pak Arfan. So gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku dari akhir. Nggak, kebetulan soalnya aku lahir di Makassar, jadi lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak, ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya di lokasi? Iya, seru banget. Oh iya, ini juga seumuran sama ibu dan bapak juga. Tapi happy ya? Happy banget, love. Oke, tepuk tangan untuk Eca. Oke, pantun di... Saya bisa yakin kalau kita sudah move on dari mantan tak. Kalau kita toh S2, sudah pernah umroh, anak perempuan satu-satunya. Kita itu. Nama saya Christopher Nawan, di sini berperan sebagai Kifli. Sejujurnya sama tadi jawabannya kayak Rebong, untuk chemistry dan lain-lain sangat-sangat tidak sulit karena seperti apa ya, kita tuh udah klop aja langsung seperti keluarga sendiri juga. Dan karena kita syutingnya full di Makassar, jadi itu menjadi keluarga kedua aku di Makassar. Untuk kesulitan bahasa ya, mungkin aku backgroundnya sama sekali tidak Makassar, cuman Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku seneng banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu loh. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati, tapi juga dibantu oleh toleransi. Gitu. Wah, terima kasih. Kalau mau boleh ceritakan. Sebelumnya halo semuanya. Halo. Terima kasih banget udah datang dan juga udah menonton film kita. Kalau untuk aku sih happy banget ya bisa be a part of this project, karena jujur ini project tuh salah satunya yang aku ngerasa kayak keluarga banget gitu. So this project is really a big one for me, and kalau untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya, karena dari day one prepare dan segala macam, walaupun kita prepare juga cukup singkat, tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu. Ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya, jadi tambah dekat lagi gitu. Even pas nggak syuting tuh kita juga ada main tenis bareng, main tenis bareng gitu, jadi seru banget deh pokoknya. Ini salah satu project yang menurut aku fun banget untuk dijalani sampai sekarang. Siap. Fun banget apa sih? Apa sih? Expression. Terima kasih untuk tangan untuk. Udah pernah umroh, anak perempuan satu-satunya. Kita itu minimal 3M. Hah? 3M? Mahalnya? Masa Messi dibayar pakai UMR Ngawi? Ibu wabarakatuh. Enggak jujur sih. Ya peran orang tua kan banyak, tapi kan orang tua seperti apa itu yang membedakan. Dan di sini saya berperan sebagai orang tua yang nggak pernah saya alami, artinya menghadapi 3 anak, menghadapi adat, menghadapi ibu yang kalem-kalem tapi menghanyutkan. Ya itulah peran Bapak dalam sebagai seorang Makassar itu kan saya harus hati-hati, artinya
kan semua orang Makassar seperti dalam peran itu, nggak semua orang Bugis. Tapi pada umumnya kalau bicara adat nggak ada kompromi. Ya. Adat harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya bukan peran itu sendiri, tapi peristiwa antara dua generasi. Bagaimana anak-anak muda ini masih menghargai adat, ya. Di samping mereka juga bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya luar, ya. Karena anak-anak ini kan anak band, anak segala macam kayak gitu. Tapi kerasnya Bapak dan juga Ibu dalam hal ini untuk mengingatkan bahwa biar gimana kamu orang Indonesia, kamu orang Bugis, tapi kami juga tidak menolak untuk belajar pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi jangan lupa akar budaya kamu jangan dilupakan. Dan film ini itulah kira-kira moralnya ya yang akan disampaikan oleh Arfan dan Pak Barwes, bahwa kita punya budaya sendiri. Biar gimana kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, tapi kita tidak menolak kemajuan dan kita tidak menolak modernisasi. Luar biasa. Terima kasih. Ini Cimini silahkan. Tidak usah panjang-panjang karena Bapak ngomongnya udah bagus banget. Ya. Namanya juga mama-mama ya. Selagi masih ada suaminya ngikut apa kata suami, ya. Ikut apa kata suami dengan anak, dengan apa modelan anak-anak tiganya. Benar sekali, apa yang kita punya adalah harus dijaga. Jadi kita punya kebudayaan, kita punya budaya yang sangat indah, kita punya budaya yang sangat cantik. Semua itu harus dijaga. Tidak perlu bangga dengan budaya orang lain. Berbanggalah dengan budaya yang kita punya. Pak Adli, bagaimana? Alhamdulillah berprogres. Studiomu berprogres tapi jodohmu jalan di tempat. Bapak ada tabungan 300 juta, harusnya cukup untuk uang panai kalian. Biar namanya Afan Sabuan. Inilah film debutnya, film bioskop maksud saya, Jodoh Tiga Bujang. Sebelumnya dia adalah sutradara film dokumenter yang sudah pernah memenangkan Piala Citra. Nah, ini film bioskop pertamanya yang bersendikan adat Bugis. Bagaimana seorang ayah ingin 3 anaknya menikah bersamaan. Jadi triple wedding istilahnya, atau di sana di Makassar pernikahan kembar. 2 adiknya sudah punya jodoh, tetapi masalah adalah pada yang sulung, Fadli. Fadli ini selalu gagal mendapatkan jodoh yang sepadan. Bagaimana caranya supaya amanat ayah itu bisa terlaksana? Ini sebuah film yang penuh dengan adat Bugis. Contohnya misalnya, lebih baik tenggelam daripada putar haluan. Ini diucapkan menandakan bahwa orang Bugis itu memang tekadnya kuat sekali. Bagaimana seorang Bugis harus terlaksana, termasuk bagaimana tiga bujang ini, 3 anak harus bisa menikah pada saat yang sama. Jadi selamat datang kepada sutradara ini, Afan Sabuan, dengan kisah nyatanya. Dan ayo kita ke bioskop. Kita artinya kau dalam bahasa Bugis. Saya lamaran sampai resepsi. Pusing palaku. Ada acara apa ini? Acara lamaran, Dik. Uang panainya 500 juta.